Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rusyidi Sukma, dari Prodi Mekatronika semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika fazi untuk mata kuliah robotika dan kecerdasan buatan. Nah, di sistem fazi ini merupakan sebuah sistem yang dimana terdiri dari variabel-variabel yang saling dikaitkan menggunakan logika fazi. Nah, untuk controllernya fazi ini menggunakan aturan-aturan atau rules untuk mengendalikan sistem fazi berdasarkan nilai dari variabel input. Nah, di sini contoh dari diagram fazi yang dimana ada Krips input itu sebagai input untuk sistem fazi yang masih dalam bentuk engineering unit, atau misalnya seperti jarak dengan satuannya itu meter, atau kecepatan dengan satuan meter per second. Nah, di sini terdapat kelompoknya lagi. Nah, di Krips input ini ada sebuah fazi system di mana ada fazifikasi. Nah, di fazifikasi ini nanti saya akan menjelaskan sedikit penggunaan dari fazifikasi dengan contoh menggunakan fungsi keanggotaan atau membership function. Nah, itu di mana itu sebagai input untuk membership function. Nah, di fazi input itu sebagai konversi dari Krips input melalui proses fusifikasi. Nah, terus nanti dari fusifikasi ini dihubungkan ke membership ini, lalu terdapat juga aturan atau rules, lalu ada rule evaluasi. Nah, kalau menuju ke fazi outputnya itu berupa nilai dari evaluasi rule. Nah, oke. Selanjutnya itu kita akan masuk ke fusifikasi. Fusifikasi ini merupakan merupakan proses memetakan nilai numerik. Nah, numerik ini atau yang bisa dibilang Krips tadi ke dalam himpunan fazi untuk menentukan derajat keanggotaan dalam bentuk himpunan fazi. Karena data yang diproses berdasarkan teori himpunan fazi, sehingga yang bukan dalam bentuk fazi harus diubah ke dalam bentuk fazi. Nah, ini merupakan contoh untuk membership function. Nah, di membership function ini terdapat sebuah gambaran grafik berupa besaran pengaruh setiap input. Nah, nanti di membership function ini berhubungan dengan nilai dari setiap input yang akan diproses, yaitu dengan jenisnya fungsi overlap antara input dan menentukan respon dari output. Nah, di tabel ini berupa jenis dari grafik membership function, itu ada triangular atau trapezoidal dan singleton, lalu ada Gaussian dan sigmoid. Nah, ini berikut merupakan contoh dari jenis grafik menggunakan membership function untuk menilai input dari setiap keanggotaan atau input nilai setiap keanggotaan. Nah, selanjutnya ini saya membuat sebuah contoh untuk penggunaan membership function. Nanti akan digunakan melewati fusifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat tabel percobaan yang dimana tabelnya ini menentukan ukuran tinggi badan dengan berupa nilai cm.
dari 155, nilai dari inputnya sampai ke 175 cm. Nah, saya menggunakan kategori pendek, normal, dan tinggi. Nah, jadi di setiap ukuran terdapat posisi di mana 155 itu pendek, 165 itu tinggi normal, dan 175 itu tinggi. Nah, jadi saya membuat tabel di 155 itu menentukan nilainya itu 1. Nah, dari 155 hingga 165 itu akan berubah sesuai dengan nilai yang diterimanya gitu. Lalu di 165 saya buat pada posisi kategori normal itu bernilai 1. Lalu di kategori tinggi itu pada ukuran tinggi badan itu 175. Jadi setiap tinggi itu bisa digolongkan dalam keanggotaan membership function. Jadi setiap tinggi itu nilainya berbeda-beda dan masuk ke kategori keanggotaan yang dimana terletaknya. Nah, berikut contoh kurva yang saya buat untuk membership function. Nah, di sini berbentuk seperti segitiga untuk membership functionnya sendiri dengan tabel yang saya buat contohnya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi fusifikasi untuk menentukan nilai dari hasil dari output pendek, normal, dan juga tingginya. Nah, di sini terdapat rumus. Yang pertama itu khusus dari pendek ke normal. Nah, di mana saya menggunakan X sebagai input. Jadi input itu adalah ukuran tinggi badannya nanti yang untuk dimasukkan ke dalam X tersebut, variabel X-nya. Nah, di sini untuk rumus penggunaan menentukan nilai pendek yaitu 165 saya ambil dari pertengahan nilai antara kategori pendek dan tinggi. Jadi mengikuti data yang besar. Jadi saya buat 165 dikurang X. Nah, nanti dibagi 165 dikurang 155 itu kenapa saya buat seperti itu? Karena interval dari pendek ke normal yaitu berjarak 10 gitu. Nah, lalu untuk menilai normalnya juga saya membuat nilai X-nya itu dikurang 155 yang akan dikurangi oleh data yang pendek tadi, kategori pendek. Sama juga dengan interval 10. Untuk rumusnya semua dengan pembagiannya itu interval 10. Nah, untuk di kategori untuk menentukan nilai normal dan tinggi. Nah, di sini menggunakan pengurangan yang data tabelnya itu yang paling tinggi dengan ukuran 175 untuk menetapkan nilainya. Lalu dikurang dengan input X-nya yang kita inginkan. Misalnya nanti 175 dikurang saya membuat 172. Nah, lalu dibagi dengan 10. Nah, untuk mendapatkan nilai dari kategori normal dan tinggi. Oke, saya membuat sebuah contohnya. Nah, di sini aplikasi penggunaan member function. Nah, di sini untuk gambar pertama saya mengisi tinggi badan sekitar 167. Lalu difusifikasikan dengan program Visual Studio. Nah, didapatlah dari tinggi
dari tinggi normal ke kategori tinggi, nah itu sekitar 0,82. Jadi dengan dimasukkan rumus yang sebelumnya tadi yang saya buat dengan mengikuti rumus Fuzzy, nah didapatkan nilai dengan 0,8. Nah untuk tingginya itu sekitar 0,2. Nah selanjutnya itu dengan kita membuat contoh penggunaan rumus dari pendek ke normal. Nah di sini saya membuat contoh 160. Nah di 160 ini kan pertengahan antara 155 dan 165. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilainya ini bernilai 0,5 pada setiap keanggotaan untuk kategori pendek dan normal. Nah untuk di contoh penggunaan kategori normal dan tinggi, saya mencoba membuat sebuah kategori di mana dari tinggi badan sesuai dengan tabel yang saya buat dari 100 untuk kategori tinggi itu berkisaran 170 hingga 175 untuk nilai yang perbandingannya lebih besar. Tuh. Di sini saya buat 173 sebagai contoh dengan kategorinya 173 ini untuk kategori tinggi badan normal itu lebih rendah sekitar 0,2. Lalu yang paling tinggi itu penggunaan dalam pengelompokan ya ke kategori keanggotaannya itu sekitar 0,8. Jadi setiap ukuran normal dan tinggi itu sesuai dengan tinggi badannya sendiri, nanti memiliki nilai yang telah ditentukan atau yang kita inginkan menggunakan rumus yang sesuai gitu. Oke, saya akan mencoba mendemokan menggunakan Fuzzy. Nah ini untuk penggunaan program Fuzzy. Kita start aja. Nah di sini tampilannya Visual Studio-nya menunjukkan kategori ada pendek, normal dan tinggi. Nah saya membuat contoh kategori membuat tinggi badan sekitar 156. Nah diantara berarti ini di posisi antara pendek dan normal untuk tabel keanggotaannya dari membership itu sendiri. Nah akan keluar nilai sekitar 0,9 karena nilai dari tinggi badan 155 itu adalah 1. Jadi saya mengurutkan menjadi 0,9 dari 0,9 hingga 100. Kalau nilai dari pendek ini dari 1 sampai ke 0,1 itu sekitar 164. Nah tapi di normal akan berubah menjadi 0,9. Nah begitu. Sebaliknya juga jika saya membuat 175, maka di posisi tinggi kategori tinggi badan yang tabelnya tinggi itu bernilai 1 karena lebih masuk ke kategorinya begitu. Untuk perbandingannya sendiri menyesuaikan dengan rumus yang telah disediakan atau mengikuti rumus dari Fuzzy-nya sendiri. Saya buat contoh 170. Nah di sini posisinya sama untuk nilai keanggotaannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.